Ya, siapa tadi mau nanya? Saya, Pak. Mikael, Pak. Itu terkait dengan prosedur analitis, Pak. Itu mengapa yang insurance itu nggak dimasukin ya, Pak, ya, ke dalam analitika prosedurnya ya? Ya, satu, karena insurance-nya udah jelas kan perhitungannya kan. Karena ini kan cuma hanya untuk melihat dollar change aja, dollar change. Nah, biasanya kalau insurance itu seperti saya bilang tadi, dia pembebanannya itu jelas, pembebanannya jelas ya. Pembebanannya jelas 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan juga oke, nggak masalah gitu kan, karena dia dollar change. Tapi rata-rata yang kalau analytical prosedur hanya dollar change aja yang seperti dibuat sama Apple Blossom tadi, audit Apple Blossom tadi, sebenarnya sih nggak terlalu berguna ya menurut saya ya. Nggak terlalu berguna gitu kan. Yang penting itu misalnya pada saat kita office supplies ya, pada saat melihat office supplies itu berapa sih yang kita lihat, berapa sih yang ada di saldo. Nah itu yang lebih penting tuh. Gitu. Kita datang tuh. Nah tadi si mbaknya nggak dimasukin ya, tapi cuma ada di contengan doang. Sebenarnya itu yang lebih penting. Jadi kalau hanya dollar change itu nggak terlalu penting banget. Makanya nggak perlu dimasukin ya. Saya nggak anggap itu penting gitu kan. Anggap itu penting. Justru yang kayak office supplies, terus kemudian tadi inventory kecil-kecilan tadi, terus rent. Nah rent juga sebenarnya nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa ya. Karena kan 10 tahun tuh. 10 tahun tuh. Kan? 10 tahun nggak dipakai lagi tuh barang. Ya enggak? Gudang itu nggak dipakai gitu kan. Nah, gudang nggak dipakai. Kalau kita berdasarkan dari, ini sedikit nyinggung nanti saya jelasin di terakhir. Kita berdasarkan dari standar akuntansi yang ada saat Apple Blossom 2003-2002 itu betul yang dilakukan tadi itu bahwa hanya 10 tahun terus kemudian dibagi per tahun jadilah rent expense. Itu betul. Tapi kalau ngikutin standar sekarang itu salah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi apa namanya? Karena dia menguasai suatu aset tidak digunakan untuk menjadi aset aset produktif yang bisa menghasilkan uang, itu bisa dijadikan nol tuh nilai bukunya. Nanti saya ceritain. Itu di PSAK 73. Di PSAK 73 sekarang. Itu bisa jadi nol tuh nilainya tuh. Karena nggak dimanfaatkan, gitu kan. Kalau di Apple Blossom zaman dulu, zaman sebelum 2020, ya betul itu. Tapi di 2020 kalau ngaudit Apple Blossom untuk prepaid rent itu tidak ada, pertama dihapuskan, itu menjadi aset dan nilainya nol. Kenapa nilainya nol? Karena dia tidak dimasukkan sebagai, tidak digunakan, dia menguasai suatu aset tapi tidak digunakan untuk menjadi alat produksi, menambah nilai manfaat buat perusahaan. Itu ya? Jelas nggak? Nggak jelas ya? Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak jelas, alhamdulillah. Oke, ada lagi? Bagaskara. Bagaskara. Oh, sorry. Ini sudah semua ya. Berarti sudah semua ya dapat ya. Sekarang kita bicara tentang TK-nya. Tugas kelompok. Nah, sebelum sampai ke tugas kelompok, minggu depan ada tugas kelompok tambahan. Kelompoknya sama, perusahaannya sama, kelompoknya sama, perusahaannya sama. Apa namanya? Filenya saya kirim di chat ya. Bisa dibuka masing-masing chat. Jadi itu di perusahaannya kalian yang kalian sekarang ada dibagi orangnya untuk menganalisis. Ini kan soal
apa namanya UTS kemarin kan ya. UTS kemarin. Kalau kemarin kita hanya menganalisis dollar change atau rupiah change dan size analisis besarnya apa namanya analisis size analisis ya size analisis lah. Itu 2 kemarin untuk yang ini. Nah sekarang lakukan analisis terhadap analisis laporan keuangan berdasarkan rasio-rasio yang ada beserta analisis kalian dan titik kritisnya di mana. Sama kayak ujian UTS kemarin, tapi bandingkan juga, nah mencari, nah, yang agak sulit adalah mencari tren yang terkait apa namanya tuh rasio menurut bisnis yang terkait itu. Jadi udah kebaca ya, jadi nih tugas kelompoknya. Akun-akun apa aja yang menjadi perhatian utama dalam proses audit sesuai dengan masing-masing ya. Current ratio itu terdiri dari berapa, nilai current rasionya, rata-rata industrinya berapa, analisis Anda, akun-akun yang terkaitnya apa, kritisnya mana, sama seperti yang kayak kemarin. Jelaskan kemungkinan salah sajinya seperti apa saja. Jadi satu orang satu nih, atau satu orang malah 2, dapat yang 2. Quick ratio seperti apa? Kenapa dia lebih kecil, bagus atau enggak? Kalau lebih besar, bagus apa enggak? Gitu kan? Ini sesuaikan dengan laporannya kalian tadi, laporan perusahaannya kalian masing-masing. Ini mulai minggu depan. Jadi 1 kali presentasi itu bisa lebih cepat. Kalau kemarin kita nggak kelamaan presentasinya, kita habisin aja gitu kan. Kalau bisa ya dua orang, satu kelompok itu 2 orang kalau bisa ya, kalau bisa satu kelompok. Kalau nggak bisa ya satu-satu yang kayak kemarin kalau ada kelamaan gitu kan. Lihat waktu deh, jadi nggak fix yang kayak kemarin gitu enaknya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk tugas kelompok. Tuh. Teng. Ada nggak pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi yang rata-rata industri itu kita cari sendiri ya, Pak? Iya, cari sendiri. Misalnya kayak ini, kayak apa namanya? Industrinya industri farmasi itu rata-rata berapa sih carinya? Jangan lupa kasihkan source datanya, source data dari mana ya? Source data dari mana untuk rata-rata industri? Banyak sih di internet sebetulnya rata-rata industrinya seperti itu. Kalau enggak itu ya cari aja laporan tahunannya mereka. Rata-rata industri berapa? Di laporan tahunan itu ketahuan ya kan biasanya tuh. 2020 berapa ya biasanya tahu tuh laporan akuntansi, bukan laporan akuntansi, laporan tahunan ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Laporan tahunan, laporan. Oke. Kalau nggak ada, mari kita ya kalau ada yang mau matiin videonya nggak apa-apa kan. Jadi asal aja ya. Yang pertama itu Bagas Skara dulu. Iya, Pak. Ya, nah, silakan Bagas sekarang. Saya matiin video dulu ya, sambil saya dengarkan. Silakan Bagas sekarang. Iya, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum. Kurang kencang. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah kelihatan, tapi kamu suaranya kurang kencang. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan audit atas saldo kas dan setara kas pada PT Indofood, PTB Sukses Makmur, TBK. Yang pertama,
hubungan antara akun kas dan akun kas umum dan kas lainnya. Secara umum, akun kas itu terdiri dari kas di bank dan setara kas. Nah, lalu kas umum ini bisa saja dibagi atau terdapat beberapa bagian yang dibatasi untuk digunakan sebagai petty cash dan untuk pembayaran gaji pegawai. Lalu kas di bank tadi dipengaruhi dari beberapa siklus transaksi. Yang pertama dari capital acquisition and repayment cycle, dipengaruhi oleh penerbitan saham, terus pembayaran dividen, lalu di siklus pembayaran terdapat pembayaran pada utang, lalu di siklus penggajian pegawai terdapat pembayaran gaji pegawai, pembayaran pajak penghasilan oleh pegawai, lalu di siklus penerimaan dan penjualan dipengaruhi oleh penjualan, lalu penerimaan dari piutang, atau terdapat cash discount. Lalu di CBP ini akun kas di bank dipengaruhi oleh beberapa akun, yaitu utang bank, lalu utang jangka panjang lainnya, beban akrual, utang pajak, liabilitas imbalan kerja, modal saham, tambahan modal di setor, penjualan, dan beban umum administrasi. Lalu yang pertama, change analysis. Di sini saya melakukan change analysis pada akun kas dan setara kas secara rinci pada tiap akun-akun yang ada di bank. Pada perubahan dari triwulan ke-1 ke triwulan ke-2, secara keseluruhan terdapat peningkatan saldo kas dan setara kas sebesar 1.703.300 atau sebesar 39,73%. Peningkatan tersebut didominasi oleh peningkatan kas di bank pada PT Bank Mega Tbk dalam rupiah dan BCA dalam mata uang asing. Peningkatan tersebut adalah sebesar 2.091.923 atau sebesar 93,61%. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, ICBP tidak melakukan pinjaman dan tidak ada penurunan dalam akun piutang pada triwulan kedua, sehingga kenaikan atas kas di bank tersebut bisa terjadi karena lunasan piutang atau bukan karena utang. Selain itu, selama tahun 2019, ICBP tidak menerbitkan saham. Kenaikan nilai kas di bank ini bisa saja terjadi karena terdapat peningkatan dalam penjualan. Pada triwulan kedua, terdapat tren lebaran yang mengakibatkan peningkatan konsumsi oleh konsumen sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Hal ini selaras dengan kenaikan kas di PT Bank Mega Tbk yang terjadi secara signifikan, yaitu sebesar 587,93%. Pada akun kas dan setara kas terjadi penurunan sebesar 388.606 atau sebesar 18,94%. Hal ini bisa saja terjadi karena deposit berjangka tersebut telah jatuh tempo atau terjadi kesalahan dalam pengukuran oleh perusahaan. Terus? Lalu pada triwulan ketiga, kenaikan saldo kas dan setara kas berbeda jauh dengan triwulan kedua, yaitu hanya sebesar 53.136 atau sebesar 0,89%. Jika dilihat pada catatan atas laporan keuangan, pihak ICBP memiliki angka peningkatan penjualan yang cukup stabil. Peningkatan saldo kas dan setara kas yang tidak signifikan tersebut kemungkinan terjadi karena ICBP
memiliki kebijakan pembayaran dividen kas pada bulan Juli, sehingga kenaikan saldo yang sedikit ini selaras dengan kebijakan pembayaran dividen kas perusahaan yang menyebabkan arus kas keluar. Lalu terdapat penurunan saldo kas di bank yang signifikan, yaitu sebesar 2.111.313 atau sebesar 48,8%. Penurunan signifikan tersebut terjadi pada akun kas di PT Bank Mega Tbk. Padahal jika dilihat pada triwulan kedua, akun kas di PT Bank Mega tersebut meningkat secara signifikan. Penurunan atas saldo kas di PT Bank Mega tersebut bisa saja terjadi karena perusahaan mengalihkan idle cash untuk diinvestasikan dalam jangka waktu pendek berupa deposito berjangka. Hal ini selaras dengan peningkatan dalam akun setara kas, yaitu deposito berjangka yang meningkat secara signifikan sebesar 2.164.449 atau sebesar 130,1%. Lalu pada akhir tahun 2019 terjadi peningkatan saldo kas dan setara kas sebesar 2.308.8.217 atau sebesar 38,19%. Peningkatan ini didominasi oleh peningkatan pada deposito berjangka sebesar 2.176.730. Sedangkan pada akun kas di bank terjadi peningkatan hanya sebesar 131.487. Jika dilihat dari data penjualan yang stabil, kemungkinan perusahaan mengalihkan hasil penjualan ke dalam investasi jangka pendek, dalam hal ini deposito berjangka. Selain itu, pada triwulan keempat terdapat penurunan saldo akun piutang. Peningkatan atas saldo kas dan setara kas ini bisa saja terjadi karena terdapat pelunasan piutang. Lalu, terdapat peningkatan yang signifikan pada kas di PT Bank UOB Indonesia. Berdasarkan CALK, perusahaan tidak melakukan pinjaman pada PT Bank UOB Indonesia. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena hasil penjualan atau terdapat pelunasan piutang. Pada akun deposito berjangka, terdapat beberapa akun yang meningkat secara signifikan, yaitu Mega, PT Bank Wori, PT Bank Ina Perdana untuk mata uang dalam rupiah, dan Maybank untuk mata uang dalam mata uang asing. Terdapat kemungkinan perusahaan salah menilai dalam investasi jangka pendeknya, atau perusahaan memang sengaja menempatkan investasi pada beberapa bank tersebut dikarenakan bunga deposit yang cukup tinggi. Oke. Terus? Chain analisis untuk secara keseluruhan garis besar dari 2018 sampai 2019. Secara garis besar, saldo kas dan setara kas mengalami peningkatan pada akhir tahun 2019 jika dibandingkan dengan saldo kas pada akhir tahun 2018. Peningkatan tersebut cukup besar, yaitu sebesar 76,94%. Hal ini selaras dengan peningkatan laba bersih perusahaan selama tahun 2019, yaitu 5.360.029. Hal ini berarti laba menyokong kenaikan kas. Data serupa dapat dilihat pada laporan arus kas yang menyatakan terdapat kenaikan kas dari aktivitas operasi senilai 7 kuadriliun, penurunan kas dari aktivitas investasi 2 kuadriliun, dan penurunan kas akibat aktivitas pendanaan sebesar 1 kuadriliun. Pada akun kas di PT Bank Sentral Asia terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini kemungkinan terjadi karena terdapat pinjaman atau hasil penjualan. Lalu kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada akun kas di PT Bank Mega. Hal ini dapat terjadi karena penjualan atau terdapat pelunasan piutang. Jika dilihat dari laporan triwulan sebelum-sebelumnya, akun kas di PT Bank Mega tersebut mengalami fluktuasi. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan akun kas di PT Bank Mega merupakan akun bank utama untuk operasional perusahaan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan pada deposit berjangka pada Mega, PT BTPN, PT Bank Wori untuk uang dalam rupiah, dan Hana, Mega, serta Maybank untuk
uang dalam mata uang asing dan penurunan deposit berjangka pada akun bank lainnya. Kenaikan dan penurunan tersebut terjadi mungkin karena perusahaan mengalihkan idle cash ke dalam bank-bank yang memiliki bunga deposit yang tinggi. Terus? Lalu berikut terdapat data kas dan setara kas dalam mata uang asing dan data penjualan segmen geografis di mana kita dapat melihat data penjualan di dalam negeri dan luar negeri. Jika dilihat data penjualan dalam mata uang asing, terdapat peningkatan sebesar 722.318. Sedangkan kas dan setara kas dalam mata uang asing meningkat sebesar 1.014.247. Kenaikan kas dan setara kas dalam mata uang asing tersebut melebihi jumlah peningkatan penjualan ke luar negeri. Di sisi lain, dalam CALK terdapat penurunan utang ke luar negeri yang menandakan adanya pembayaran sehingga seharusnya kas dari pinjaman turun. Perbedaan yang terjadi tersebut kemungkinan terjadi karena perusahaan salah dalam menilai deposito berjangka. Kesimpulannya adalah persentase kas meningkat secara fluktuatif selama tahun 2019. Hal ini dikarenakan terdapat pembayaran dividen kas pada bulan Juli. Lalu, kenaikan saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing tidak sejalan dengan kenaikan penjualan ke luar negeri. Hal ini kemungkinan... Sebentar, saya nanya dulu. Bagas, saya nanya dulu. Iya, Pak. Ini 2020 apa 2019 nih? 2019, Pak. 2020 belum dapat ya? Iya, belum, Pak. Yang kelompok saya yang kemarin juga 2019, Pak. Oh. Oke, terus? Baik, kenaikan yang tidak sejalan ini kemungkinan karena kesalahan dalam penilaian deposito berjangka oleh perusahaan. Lalu untuk common size-nya, yaitu saya mengambil kas dan setara kas dibandingkan dengan total aset. Jika dilihat secara keseluruhan, kenaikan total aset tiap triwulannya mengalami kenaikan. Kenaikan ini juga diiringi dengan kas dan setara kas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan common size, persentase per triwulan cenderung tetap. Total aset cenderung meningkat pada tiap triwulan diikuti dengan peningkatan kas. Kenaikan ini merupakan hal yang wajar. Lalu, prosedur audit. Yang pertama adalah tujuan audit. Tujuan auditnya adalah untuk memastikan bahwa transaksi atas saldo kas dan setara kas telah dicatat sesuai dengan tanggal neraca. Yang kedua, saldo kas dan setara kas yang terdapat pada rekening koran memang ada. Yang ketiga, saldo kas dan setara kas yang dicatat telah mencakup seluruh transaksi kas yang terjadi. Lalu, transfer kas akhir periode antar bank telah dicatat pada periode yang tepat. Lalu yang kelima, entitas mempunyai hak atas kas dan setara kas yang disajikan dalam neraca. Yang keenam, saldo kas dan setara kas dicatat pada nilai yang dapat direalisasi. Nomor 7, saldo kas dan setara kas telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam neraca. Lalu yang terakhir, rincian atas saldo kas dan setara kas telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Lalu prosedur auditnya, yang pertama untuk existence or occurrence. Yang pertama, minta daftar akun bank klien terkait saldo kas di bank dan deposit berjangka. Lalu lakukan konfirmasi atas akun bank klien untuk semua akun baik bank baik yang masih aktif maupun tidak aktif. Lalu untuk completeness, minta hasil rekonsiliasi bank dari klien dan telusuri apakah seluruh transaksi yang ada di rekening koran sudah tercatat dalam buku besar. Lalu untuk rights and obligation, yang pertama adalah cocokkan antara nama buku yang ada di rekening koran dengan nama perusahaan.
Lalu cocokkan rekening koran dengan dokumen utang untuk mengetahui adanya pertambahan kas karena utang. Lalu lakukan wawancara kepada manajer keuangan apakah terdapat kas yang dijaminkan untuk utang. Selanjutnya adalah valuation and allocation. Lakukan footing and cross-footing atas hasil rekonsiliasi bank, klien, dan cocokkan dengan saldo di buku besar. Lalu lakukan uji pisah batas terhadap transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas. Apakah transaksi tersebut sudah dicatat pada periode yang benar. Lalu hitung ulang deposito berjangka untuk memastikan bahwa nilai deposito berjangka yang telah dicatat adalah akurat. Lalu presentation and disclosure, pastikan bahwa kas dan setara kas telah diklasifikasikan dan disajikan dalam neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pastikan bahwa rincian atas saldo kas dan setara kas telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari Pak Didit, silakan Pak. Yang lain ada yang nanya? Tapi memang dapat datanya cuma tahun 2019 ya. Di analisis yang saya kasih tadi untuk kelompok-kelompok lain itu pakai 2019 sama 2020 ya. Nah, tadi kan ada yang perubahan kas ya, perubahan kas di beberapa bank. Nah, kalau mamanya saya cerita sedikit nih tentang PSAK yang terbaru, kan. Sudah kalian memang ini di luar daripada apel blossom. Tapi saya cerita sedikit, di PSAK terbaru itu ada namanya PSAK 71, 72, 73. 71 itu tentang instrumen keuangan, 72 itu tentang kontrak berjangka, itu tentang rental sewa. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, apel blossom itu menyewa kita bicara dulu 73 ya. Kalau kita bicara 73 itu apa yang dilakukan oleh apel blossom itu harus kita koreksi. Karena pertama, di 73, PSAK 73, ketika kita melakukan sewa terhadap suatu aset, contoh Bagas, saya nyewa ke Bagas ruko. Bagas punya rukonya 12 misalnya gitu. Saya nyewanya 1. Saya nyewa 1 selama 3 tahun. Karena Bagas baik hati, saya rukonya Bagas di Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman itu saya sewa 3 tahun itu selama seharga 100 juta. 100 juta nih. Berarti 33 juta per bulannya. Nah, ketika saya melakukan kontrak sewa sama Bagas, saya langsung bisa mengakui ruko yang punya Bagas itu sebagai milik saya. Milik saya. Kenapa? Kenapa milik saya? Karena di PSAK mengenai aset tetap, syarat aset tetap itu adalah dikuasai. Dikuasai, bukan dimiliki ya. Diakuinya aset tetap itu adalah dikuasai. Nah, kalau mamanya saya ngerem ke sewa ke Bagas, ruko, berarti saya menguasai rukonya Bagas. Dan saya gunakan rukonya Bagas itu untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan manfaat ekonomi di masa akan datang. Nah, itu jadi Bagas sudah tidak bisa mengakuinya lagi. Nanti ada lagi nih, Bagas bagaimana cara mencatat aset yang lagi dipinjam itu bukan sebagai aset. Ada tuh masuk ada caranya. Kasusnya apel blossom tadi, kalau dia melakukan sewa selama 10 tahun dan dia belum menggunakan aset tersebut, dalam hal ini adalah gudang tersebut, apel blossom itu tidak, pertama, dia
dia harus tetap mengakui sebagai aset tetapnya dia. Tapi kemudian karena dia tidak menggunakan itu, artinya beban itu langsung semuanya tidak ada prepaid rent, langsung dibebankan semuanya 1 tahun tertentu. Misalnya tahun 2020. Jadi beban akumulasi depresiasi kayak gitu kan. Namanya bukan akumulasi, saya lupa namanya apa. Jadi aset gudang berapa tadi 10 tahun kan? langsung dibebankan. Misalnya contohnya anggap aja sebagai akumulasi depresiasinya langsung senilai sewanya selama 10 tahun. Jadi mirip-mirip dengan cash basis. Langsung dibebankan juga ke retained earning, laporan rugi laba, mengurangi pendapatan. Itu akuntansi zaman sekarang. Jadi akuntansi zaman sekarang itu tidak hanya mencatat transaksi yang dulu-dulu, tapi juga bisa memprediksikan. Laporan akuntansi itu, laporan keuangan itu harus bisa dapat memprediksikan kondisi keuangan di masa yang akan datang perusahaan. Paham ya? Nah, itu baru berbicara PSAK 73 tentang rent. Jadi kalau mamanya tadi apel blossom, makanya saya senyum-senyum aja, ya udahlah gitu kan. Karena di 73 tidak seperti itu, langsung dibebankan tahun. Dan itu berlakunya tahun 2020 ya di Indonesia. Langsung dibebankan 1 tahun. Tadi kasusnya Bagas, sekarang kita beralih ke 71. 71 nih. 71 itu tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu apa saja? Ya dari semua yang ada tercatat di laporan neraca, itulah instrumen keuangan. Dari kas, utang, inventory, kesediaan, fixed asset, sampai dengan equity atau modal. Ya. Nah, itu 71 tuh. Kasusnya Bagas tadi, kalau tadi mamanya tadi dia berbicara tahun 2020, saya akan suruh Bagas melihat PSAK 71 tuh. Kenapa? Karena ada deposito di beberapa bank punyanya si siapa tadi, Gas? Unilever ya? Punya kamu ya? Di Bank Hana, Mega, sama Maybank, Pak. Perusahaannya apa? Perusahaannya Indofood. Oh, Indofood ya? Nah, ya. Nah. Beberapa perusahaan yang Indofood itu, cash-nya aja ya, kita baru bicara cash ya. Baru bicara cash. Itu bisa nilainya tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang tertera di bank. Contoh, depositonya 1 miliar. Bisa saja akuntansi itu mencatatnya kurang dari 1 miliar. Kenapa seperti itu? Karena konsep 71 itu sekarang harus kita lihat juga banknya itu bermasalah atau tidak. Jadi ada unsur risiko yang dimasukkan ke dalam laporan akuntansi. Ketika banknya bermasalah, maka kemungkinan besarnya tidak kembali itu ada. Jadi nilai pengurusan uang 1 miliar tadi deposito, walaupun deposito itu jelas-jelas tertulis kan ya. Tapi kalau seandainya terjadi apa-apa, itu akan nilai pengurusan untuk mendapatkan 1 miliar itu akan menjadi beban mengurangi 1 miliar yang tadi. Jadi belum tentu namanya cash itu sesuai dengan apa yang ada tertera di bank. Paham ya? Karena akuntansi sekarang udah agak beda. Tantangan kalian ke depan seperti itu. Kedua, contoh, Nailu dan Bagas. Dua-duanya pinjam duit ke saya 10 juta. Ya. Nailu dan Bagas, dua-duanya pinjam saya 10 juta. Di akhir 2021, terus mencatatnya seperti apa utangnya.
Maaf Pak, belum ke unmute Pak. Ya. Oke, kasusnya, sorry tadi keputus. Kasusnya Bagas sama Nailu pinjam duit 10 juta, masing-masing 10 juta ke saya. Nah, kebetulan ya, maaf ya, Nailu itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil di BPK. Misalnya gitu, dengan gaji 5 juta. Gitu kan? Punya utang saya 10 juta. Nailu. Bagas kebetulan nggak mau melanjutkan menjadi PNS. Bagas pengennya jadi wira swasta. Dia mulai ngisi konten creator di YouTube. Gitu kan? Nah, ketika laporan saya diaudit di akhir tahun 2000 atau ketika saya menyusun laporan keuangan saya, kan di laporan keuangan saya ada piutang 2 orang nih. Nailu sama Bagas nih. Gitu kan? Di PSAK 71 gitu, kalau mamanya saya merupakan perusahaan go public gitu kan. PSAK 71 akan dinilai kualitas dari piutangnya itu. Oke. Kalau seandainya kualitas ke Nailu, Nailu dapat penghasilan tetap 5 juta sebulan. Gitu kan. Dia punya utang 10 juta, bisa ngembaliin 5 juta sebulan. Saya kasih buktinya. Nih, Nailu udah diangkat nih jadi pegawai negeri sipil di mana namanya? Di BPK dengan gaji 5 juta. Oke. Maka walaupun Nailu belum bayar, itu nilai tadi akan tetap saya pertahankan karena ada kemampuan Nailu untuk membayar itu sekitar 10 juta. Jadi nilai piutangnya 10 juta. Balik ke Bagas. Bagas tidak jadi PNS. Bagas jadinya YouTuber. Itu kan wira swasta dari awal. Tuk, 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 tuk. Nah, ketika di akhir tahun, Bagas tuh belum apa-apa tuh. Belum ada duit. Belum ada duit nih. Nggak segitu. Nah, saya nilai kualitas piutang Bagas itu jauh lebih jelek dibanding ke Nailu. Nah, secara akuntansi saya tidak boleh menghapuskan karena belum ada tanda menghapuskan dari Bagas. Pak, aku nyerah, nggak bisa bayar, nggak boleh. Tapi secara akuntansi saya bisa memprediksi Bagas nggak bisa bayar. Karena Bagas susah nih, kan? Ya otomatis nilai tadi itu saya alokasikan, saya cadangkan biaya pencadangannya itu sebesar 10 juta, saya cadangkan 10 juta, jadi nilai secara book value dari piutang itu adalah 0. Biaya pencadangannya saya masukkan ke income statement saya. Paham ya? Jadi penghasilan saya turun nih, gitu kan. Laba saya turun nih, gara-gara dilihat dari kualitas piutang Bagas. Oke. Nah, tahun 2020
sore. Saudara Toet, Bagas, Ailu. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Halo. Iya, halo, Suara saya kedengaran? terdengar, Pak. Halo. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Halo, sorry ya, keputus lagi internet saya. Balik. Oke, balik lagi. 2021 ternyata Nailu tuh bandel. Pertama, walaupun dia PNS, dia nggak mau bayar utangnya, gitu kan? Nggak mau bayar, tapi dia belanja gadget, jalan-jalan ke Singapura, gitu kan? Kan kurang ajar namanya itu. Utang nggak dibayar, tapi belanja yang lain kan? Dan pamer lagi di media sosial. Nah, dan dia ditugaskan ke misalnya di Maluku Utara, Ternate sono, gitu kan. Nah, Bagas sebaliknya, Bagas memang kelihatan tidak di awal 2020, di akhir 2020 prospeknya jadi jelek nih, karena pendapatan tidak ada nih, kan. Tapi ternyata di tahun 2021, salah ya, 2022 ya, 2022. Tadi kan kita bicara 2021 nih, ya. Catatannya berarti Elu di 2022 bandel, gitu. Bandel, nggak bayar utang. Bagas, baliknya. Walaupun dia jadi YouTuber content creator, ternyata dia nggak bisa ngalahin dalam waktu 3 bulan, dia bisa ngalahin Dani Caknan. Jadi content creator, jadi penyanyi dangdut Jawa. Meledak. Nah, gitu kan. Nah, terus, gitu kan. Terus di 2022 saya akan nilai lagi nih, kebetulan Bagas tuh bayar sama saya. Bayar 5 juta gitu kan. Pelit memang, dia agak pelit, walaupun dia duitnya miliaran kayak Dani Caknan, tapi dia bayar ke saya cuma 5 juta. Gak apa-apa lah. Nah, 5 juta kan. 5 juta bayar ke saya. Nah, cadangan piutang yang tadi, yang tahun lalu itu sudah saya balik, yang sudah saya bebankan, saya timbulkan lagi tuh catatannya tuh. Itu bisa menjadi other income-nya saya. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Karena biayanya yang kemarin itu, dananya itu kan tahun lalu kan piutangnya saya habiskan 10 juta ya. Gitu kan? Kita harus balikin lagi dong. Nah, piutangnya saya kurangin 5 juta. Tahu ya? Piutang Bagas tadi, karena Bagasnya ngutangnya cuma 10 juta sama saya, kita anti riba ya. Ngutang 10 juta sama saya, jadi Bagas tadi bayarnya ke saya 5 juta. Kualitas piutangnya kita hidupkan lagi jadi 10 juta lagi. Walaupun nilai piutangnya menjadi berapa tadi? 5 juta kan, karena sudah dibayar 5 juta. Yang tadinya 0, book value-nya tahun 2021 menjadi 5 juta. Karena Bagas bagus. Nah, bagaimana dengan Nailu, piutangnya Nailu yang ada di saya? Pas saya offset lagi, saya cadangan 0. Karena kenapa? Nah, seperti tadi, Nailu bandel, susah ditagih, nggak bayar-bayar, hobinya pamer. Itu utang piutangnya jadi itu. Nah, konsep akuntansi itu sekarang seperti itu. Jadi akuntansi bukan hanya fosil zaman dulu, utang nggak bisa dibayar, piutang nggak bisa tetap dicatat, terus nggak. Selama belum ada yang nyerah gitu kan, atau benar-benar dihapuskan, nilai piutangnya itu bisa kita kurangin nilainya ya.
catatannya masih ada loh tadi. Catatan Nailu 10 juta walaupun kreditnya 10 juta juga gitu kan. Catatan Bagas tadi ada tahun lalu 2021 ya, sorry, tahun depan 2021 10 juta nilainya 10 juta juga kayak gitu. Walaupun book value-nya 0 nilainya. Itu yang akuntansi sekarang tuh seperti itu. Dan itu berlaku untuk seluruh instrumen keuangan termasuk saham. Gitu. Jadi tidak langsung menghilangkan item utang, cash dan lain sebagainya, tapi dia mengurangi nilainya. Oke, dah ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut nih, lanjut ke Meinar. Meinar, silakan Meinar. Iya Pak. Nah, sorry, tambah dikit. Karena berhubung kalian menyentuh tahun 2020 di tugas kelompok, gitu. Orang pertama yang presentasi besok itu harus melihat aja nih, apakah perusahaannya kalian itu yang ada di kalian itu mengimplementasikan PSAK 71, 72, 73 itu adanya di laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, gitu. Di bagian pertama, pokoknya sebelum kas lah, gitu kan, sesudah sebelum kas. Nah itu biasa diomongin di situ tuh. Omongin aja tambahan bacaannya dan pengaruhnya gimana. Pasti dia berpengaruh. Untuk yang minggu depan ya. Jadi minggu depan analisisnya cukup satu aja nih. Yang paling gampang. Tapi ditugasin tambahin lagi satu lagi gitu kan. Baca laporan keuangannya. Ada nggak dia mengimplementasikan PSAK 71, 72, 73 dan impact-nya seperti apa. Gitu. Oke, silakan Meinar. Bagas sudah ya? Makasih ya Bagas. Iya Pak. Bayar utang yang benar ya? Iya Pak. Jangan kayak itu, Nelu. Yuk, silakan. Meinar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meinar Lutfi Arjona dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang audit atas kas dan setara kas PT Jasa Marga. Berikut ini adalah bagan hubungan antara akun general kas dengan akun kas lainnya. Kemudian ini adalah bagan hubungan antara akun kas di bank dengan siklus transaksi lainnya. Yang pertama untuk capital acquisition and repayment cycles, terdapat 3 akun yang berkaitan dengan akun kas di bank, yaitu capital stock, paid in capital, dan dividend payable. Kemudian untuk yang kedua, ada sales and collection cycles. Terdapat 3 akun yang berkaitan dengan akun kas di bank, yaitu gross sales, accounts receivable, dan cash discount taken. Kemudian untuk acquisition and payment cycles, ada accounts payable. Dan yang terakhir ada payroll and personal cycles. Akun yang terkait adalah accrued wages, salaries, bonus, and commissions without income taxes and other deduction, dan accrued payroll tax expense. Selanjutnya adalah change analysis. Berikut ini adalah change analysis kuartal pertama dan kuartal kedua. Dapat dilihat di sini bahwa akun kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar 4,12%. Sedangkan untuk akun-akun terkait kas dan setara kas lainnya, terdapat 5 akun yang memiliki perubahan yang cukup signifikan, yaitu akun pendapatan dengan persentase perubahan sebesar 81,17%, penghasilan lain-lain meningkat
sebesar 3.587,14%. Penghasilan keuangan meningkat sebesar 85,96%, beban gaji dan tunjangan sebesar 168%, dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek menurun sebesar 70%. Untuk kesimpulannya, saldo akun kas dan setara kas tidak mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun terdapat peningkatan yang sangat signifikan atas akun pendapatan, penghasilan lain-lain, dan penghasilan keuangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya penghasilan tidak rutin dalam jumlah besar pada kuartal kedua yang belum dilunasi, atau perusahaan telah menerima pembayaran atas pendapatannya pada periode-periode sebelumnya, atau karena terdapat kesalahan pencatatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, terdapat peningkatan yang cukup tinggi atas saldo akun beban gaji dan tunjangan. Hal ini mungkin terjadi karena terdapat peningkatan gaji atau jumlah tenaga kerja pada periode kuartal kedua, atau kesalahan pencatatan atau pengukuran baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, terdapat penurunan yang cukup signifikan atas saldo akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pelunasan atas liabilitas tersebut. Karena liabilitas tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, berikut ini adalah change analysis antara kuartal kedua dan ketiga. Dapat dilihat di sini bahwa akun kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 14,77%. Sedangkan untuk akun-akun terkait kas dan setara kas lainnya, secara umum mengalami peningkatan, khususnya akun pendapatan sebesar 52,91%. Kesimpulannya, saldo akun kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 14,77%, walaupun saldo akun pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 52,91%. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran atas pendapatannya pada periode-periode sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan pencatatan baik disengaja maupun tidak. Selanjutnya ada change analysis untuk Q3 dan Q4. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat peningkatan saldo akun kas dan setara kas sebesar 11,73%. Dan terdapat beberapa akun lain yang mengalami perubahan yang signifikan. Kesimpulannya, saldo kas dan setara kas tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun di sisi lain terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan atas saldo penghasilan lain-lain, penghasilan keuangan, beban gaji dan tunjangan, dan liabilitas imbalan kerja. Kemudian saldo akun penghasilan lain-lain menurun sebesar 73,71%, sedangkan penghasilan keuangan meningkat hingga 82,38% dibandingkan periode sebelumnya. Di samping itu, saldo kas dan setara kas tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena proporsi saldo atas penghasilan-penghasilan tersebut dalam laporan keuangan lebih kecil dibandingkan proporsi saldo kas dan setara kas dalam laporan keuangan. Sehingga persentase perubahan saldo yang cukup signifikan tersebut tidak memberikan dampak yang besar atas saldo kas dan setara kas. Kemudian yang ketiga, saldo akun beban gaji dan tunjangan mengalami peningkatan sebesar 55,35%. Saldo akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang naik sebesar 82,89%. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya peningkatan gaji atau jumlah karyawan. Selain kemungkinan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan pencatatan, pengukuran atau kesalahan lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya adalah common size analysis. Berikut ini adalah common size analysis untuk Q1 dan Q2. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil common size analysis, persentase kas dan setara kas pada Q1 dan Q2 tidak mengalami perubahan. Sedangkan akun-akun lain yang terkait cenderung mengalami peningkatan persentase common size. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan atas akun penghasilan lain-lain. Kenaikan yang terjadi mungkin disebabkan oleh adanya penghasilan tidak rutin dalam jumlah besar pada kuartal kedua yang belum dilunasi. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan atas beban gaji dan tunjangan. Kenaikan ini mungkin dikenakan peningkatan jumlah karyawan atau gaji dan tunjangan, yang mana pada kuartal kedua perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi tunjangan hari raya kepada karyawannya. Selanjutnya, common size analysis untuk Q2 dan Q3.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil common size analysis, persentase kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 0,96% pada Q2 dan Q3. Sedangkan akun-akun terkait lainnya juga cenderung mengalami penurunan. Persentase common size akun penghasilan mengalami penurunan. Begitu juga dengan akun terkait siklus akuisisi modal, beban gaji dan tunjangan, serta liabilitas imbalan kerja juga mengalami penurunan. Di sisi lain, common size akun liabilitas dan akun piutang mengalami peningkatan. Yang ketiga, secara umum, perubahan persentase common size masing-masing akun tidak lebih dari 1%, sehingga common size PT Jasa Marga pada 2 periode ini cenderung lebih stabil. Kemudian untuk common size analysis Q3 dan Q4, kesimpulannya, berdasarkan hasil common size analysis, persentase kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar 0,23%. Persentase common size atas akun terkait modal mengalami penurunan, sama halnya dengan akun penghasilan lain-lain dan piutang. Selain itu, terdapat pula peningkatan persentase common size atas akun liabilitas, pendapatan keuangan, beban gaji dan tunjangan, serta liabilitas imbalan kerja. Terdapat penurunan saldo akun yang cukup signifikan atas akun penghasilan lain-lain dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Penurunan saldo akun penghasilan lain-lain merupakan hal yang wajar karena penghasilan jenis ini termasuk penghasilan tidak rutin atau di luar operasional perusahaan. Penurunan persentase common size liabilitas imbalan kerja jangka pendek mungkin disebabkan oleh terjadinya pelunasan atas liabilitas tersebut. Karena liabilitas tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah prosedur audit. Untuk tujuan audit, yang pertama, untuk asersi existence or occurrence, yaitu untuk memastikan posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada. Kemudian yang kedua, asersi completeness, adalah untuk memastikan semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah. Yang ketiga, untuk asersi right and obligation, untuk memastikan semua unsur yang dimasukkan ke dalam kas dimiliki oleh entitas pada tanggal neraca dan tidak dibatasi penggunaannya. Kemudian yang keempat, valuation or allocation, untuk memastikan semua unsur yang termasuk dalam kas telah dijumlah dengan benar. Dan penerimaan dan pengeluaran kas telah dijurnal dengan benar dan dibukukan ke dalam akun buku besar yang sesuai. Kas di tangan telah dihitung dengan benar dan kas di bank telah direkonsiliasi dengan catatan akuntansi. Kemudian yang kelima, asersi presentation and disclosure, untuk memastikan pengungkapan yang diwajibkan telah dipenuhi. Selanjutnya adalah prosedur audit. Yang pertama, lakukan perhitungan visit kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas. Asersinya, existence or occurrence, dan valuation or allocation. Dan yang kedua, lakukan scanning buku kas untuk memastikan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan apakah terdapat kas yang dibatasi penggunaannya. Asersi yang diuji itu valuation or allocation dan right and obligation. Kemudian yang ketiga, lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar termasuk voucher pendukung kas kecil untuk memastikan apakah penerimaan kas telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan dan apakah setiap pengeluaran mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan. Asersinya completeness dan right and obligation. Kemudian lakukan rekalkulasi bila ada kas dalam mata uang asing untuk memastikan bahwa kas tersebut telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Asersinya yaitu valuation or allocation. Selanjutnya, lakukan tracing dari bukti kas masuk dan keluar yang didukung oleh dokumen pendukungnya ke akun terkait dalam neraca untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar dan akun kas dalam neraca terbebas dari kas yang dibatasi penggunaannya. Asersinya adalah completeness dan valuation or allocation. Kemudian yang keenam, bandingkan saldo kas di buku besar yang sudah dilakukan tracing dengan saldo kas fisik setelah dilakukan perhitungan. Asersinya valuation or allocation.
Kemudian yang ketujuh, lakukan scanning atas CALK untuk memastikan bahwa pengungkapan yang diwajibkan telah terpenuhi. Asersinya, presentation and disclosure. Kemudian yang ke-8, lakukan konfirmasi saldo kas di bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Apabila pihak bank tidak menjawab permintaan konfirmasi, maka auditor perlu mengirimkan permintaan kedua atau meminta klien mengkomunikasikannya dengan bank untuk meminta mereka melengkapi dan mengembalikan konfirmasi kepada auditor. Asersinya, valuation or allocation. Kemudian lakukan wawancara dengan klien. Iya, Pak? Terus. Lakukan wawancara dengan klien terkait pembukaan dan penutupan rekening bank, seperti pertanggungjawabannya, alasannya, dan lain-lain. Asersinya, right and obligation, dan valuation or allocation. Kemudian membandingkan cek yang dibatalkan dengan catatan pengeluaran kas atas tanggalnya, dibayarkan kepada siapa, disetujui oleh siapa, dan berapa jumlahnya. Asersinya, existence or occurrence, valuation or allocation, dan right and obligation. Kemudian lakukan konfirmasi dengan penerima cek atas seluruh cek yang jumlahnya material dan yang termasuk ke dalam daftar cek beredar yang belum di-clearing oleh pihak bank. Untuk menguji asersi existence or occurrence, valuation or allocation, dan right and obligation. Yang ke-13, membandingkan setoran ke bank dengan tanggal pelanggan dan jumlah pada pencatatan setoran kas. Asersinya, valuation or allocation, dan right and obligation. Kemudian yang ke-14, merekonsiliasi seluruh bagian yang menyebabkan perbedaan antara saldo buku dengan saldo bank yang dinilai material. Asersinya, valuation or allocation. Dan jika klien belum melakukan rekonsiliasi, lakukan rekonsiliasi akhir tahun semua akun bank dan menelusuri ke akun yang sesuai. Asersinya, valuation or allocation. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Novianti. Iya, Pak. Unilever. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Novianti Andriani dari kelompok 3 akan mempresentasikan audit atas saldo kas PT Unilever Indonesia tahun 2019. Yang pertama ini hubungan antara akun kas dengan berbagai siklus transaksi. Di akun kas ini merupakan akun yang masuk ke dalam setiap siklus transaksi kecuali persediaan dan pergudangan. Jadi hubungannya dengan akun-akun sebagai berikut. Selanjutnya change analysis. Yang pertama itu untuk membandingkan saldo pada kuartal pertama dengan kuartal kedua. Ini untuk kas dan setara kas ini saldonya turun sebesar 52,95%. Untuk akun piutang usaha naik 5,06%. Lalu piutang usaha naik 5,06%, utang usaha naik 3,8%, utang dividen naik 10,56%. Modal saham dan tambahan modal di setor tidak mengalami perubahan saldo. Lalu penjualan bersih naik 101,2% dan beban karyawan naik 74,43%. Selanjutnya membandingkan saldo pada kuartal kedua dengan kuartal ketiga. Untuk kas dan setara kasnya turun 18,04%, piutang usahanya turun 3,48%, pinjaman banknya turun 40,79%, utang usaha turun 13,78%, utang dividen turun 0,57%, modal saham dan tambahan modal di store tidak terdapat perubahan saldo, penjualan bersih naik 50,82% dan beban karyawan naik 43,78%. Selanjutnya, change analysis untuk membandingkan saldo pada kuartal ketiga dengan kuartal keempat. Untuk akun kas dan setara kas ini naik 19,98%, piutang usaha turun 8,68%,
pinjaman bank naik 29,78%, utang usaha naik 7,73%, utang dividen turun 12,33%, modal saham dan tambahan modal disetor tidak terdapat perubahan saldo, dan penjualan bersih naik 32,64% dan beban karyawan naik 54,71%. Analisis yang terakhir itu untuk membandingkan saldo per 31 Desember 2018 dan saldo per 31 Desember 2019. Untuk akun kas dan setara kas itu naik 78,76%. Piutang usaha naik 7,06%, pinjaman bank naik 534,78%, utang usaha turun 1,22%, utang dividen turun 3,76%, untuk modal saham dan tambahan modal disetor tidak terdapat perubahan saldo. Jika pada tabel ini terlihat kalau pada kuartal pertama mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan kuartal 2, 3, dan 4. Naik sebesar 1.007.128. Padahal untuk akun penjualan bersihnya itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan stabil dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Jadi untuk jika dilihat dari laporan arus kas, kenaikan yang signifikan ini kemungkinan disebabkan karena pada kuartal pertama tidak terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham. Lalu untuk akun kas ini fluktuasinya stabil, jadi tidak terdapat masalah. Untuk kas di bank, ini pada kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal keempat itu naik. Sedangkan pada kuartal ketiga itu mengalami penurunan sebesar 16.288. Hal ini tuh disebabkan karena pada kuartal ketiga itu terdapat pelunasan pinjaman bank, utang usaha, dan utang dividen. Jadi ini terlihat kalau di kuartal ketiga ini saldo pinjaman bank, utang usaha, dan utang dividen itu juga mengalami penurunan. Selanjutnya, saldo piutang usaha. Saldo piutang usaha ini pada kuartal pertama mengalami kenaikan yang besar dibandingkan dengan kuartal yang lain, padahal penjualannya stabil. Hal ini mungkin karena pada kuartal pertama ini sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit sehingga saldo piutang usahanya naik. Untuk pinjaman di bank dan utang usaha ini naik turun dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu turunnya karena pelunasan dan naik karena tambahan pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu untuk utang dividen ini pada kuartal kedua ini naiknya cukup besar sebesar 12.483. Hal ini karena pada kuartal kedua dividen final yang seharusnya dibayar oleh perusahaan itu sebesar 5.913.000, tetapi hanya dibayarkan sebesar 5.900.000, sehingga ada utang dividen, penambahan utang dividen sebesar 12.483. Lalu untuk penjualan bersihnya stabil dari kuartal pertama sampai kuartal keempat sebesar 10 juta dan beban karyawannya juga stabil. Lalu ini common size analysis untuk akun-akun pada laporan laba rugi itu hanya terdapat akun beban karyawan, tapi beban karyawan ini dirinci lagi ada 3 komponen, ada komponen harga pokok penjualan, komponen beban pemasaran dan penjualan, dan yang ketiga komponen beban umum dan administrasi. Untuk persentase di common size analysis untuk akun di laba rugi ini tidak terdapat perubahan yang signifikan, relatif stabil dari kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat. Jadi tidak terdapat masalah. Lalu untuk common size analisis akun-akun di neraca, itu ada akun kas dan setara kas, piutang usaha, pinjaman bank, utang usaha, utang dividen, modal saham, dan tambahan modal disetor. Persentasenya juga sama seperti yang pada laba rugi lagi, cenderung stabil. Hanya pada akun kas dan setara kas ini yang memiliki presentasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kuartal yang lain, yaitu sebesar 6,17%. Hal ini karena seperti yang pada change analisis tadi,
saldo kas pada kuartal pertama ini mengalami kenaikan yang besar. Makanya persentasenya juga besar. Ini hipotesa yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya program audit. Terus? Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo kas itu untuk meyakinkan bahwa saldo kas yang dinyatakan dalam register penerimaan dan pengeluaran kas sudah sesuai dengan saldo kas dalam buku besar. Yang kedua, kas seperti yang dinyatakan dalam neraca benar-benar ada di tangan bendahara dan merupakan milik perusahaan. 3. Semua saldo kas sudah dicatat dengan benar. 4. Saldo kas di bank yang dinyatakan dalam rekonsiliasi sudah akurat. Dan yang kelima, transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat di periode yang benar. Prosedur auditnya yang eksisten. 1. Lakukan perhitungan fisik kas yang dipegang oleh bendahara atau bagian keuangan dan membandingkan dengan saldo pada buku besar kas. Yang kedua, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank. 3. Minta hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Yang keempat, bandingkan hasilnya dengan saldo buku besar. Yang kedua, completeness. Itu prosedur auditnya. Yang pertama, teliti apakah terdapat dana lain selain kas di tangan yang off balance sheet. Dan yang kedua, uji laporan bisa batas bank. Untuk yang akurasi, itu yang pertama, lakukan footing dan cross footing atas saldo pada buku besar kas. Kedua, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo kas di neraca. Dan yang ketiga, minta hasil rekonsiliasi bank oleh klien, periksa kebenaran perhitungan rekonsiliasi bank, termasuk saldo deposit in transit, outstanding check, non-sufficient fund, dan lain-lain. Untuk cut-off, prosedurnya yang pertama, minta daftar penerimaan dan pengeluaran kas sebelum dan setelah tanggal neraca. Kedua, telusuri apakah ada voucher pengeluaran dan penerimaan kas sebelum tanggal neraca. Ketiga, telusuri apakah terdapat penerimaan kas menjelang tanggal neraca. 4. Teliti apakah ada kemungkinan praktik clearing dan window dressing. Yang kelima, teliti rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien. Dan yang keenam, telusuri deposit in transit pada tanggal neraca ke laporan bank periode selanjutnya. Yang terakhir, detail tie-in. Itu prosedur auditnya yang pertama, footing daftar cek yang beredar, pembayaran elektronik, dan deposit in transit. Kedua, lakukan pengujian rekonsiliasi bank. Dan yang ketiga, bandingkan hasilnya dengan saldo pada buku besar kas. Lalu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi kas. Itu untuk meyakinkan bahwa yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas adalah dana yang benar-benar diterima atau dibayar oleh perusahaan. Kedua, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat dan merupakan transaksi yang sah. Ketiga, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat sebesar jumlah yang diterima atau dibayar. 4. Semua transaksi kas sudah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar. Dan yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat. Prosedur auditnya untuk occurrence yang pertama, lakukan sampling atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada buku besar kas. Kedua, bandingkan dengan bukti penerimaan dan pengeluaran kas. 3. Periksa kelengkapan bukti dan otorisasi pada bukti. 4. Periksa saldo kas di bank. Bandingkan hasilnya dengan register penyetoran dan penarikan kas di bank. Yang kelima, pastikan bukti penarikan dan penyetoran kas sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kedua, prosedur audit untuk completeness. Yang pertama, periksa urutan voucher penerimaan dan pengeluaran kas. Kedua, bandingkan dengan jurnal umum apakah terdapat nomor yang double atau terlewat. 3. Prosedur audit untuk akurasi. Yang satu, lakukan prosedur analitis, bandingkan tren penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian lihat apakah terdapat penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak biasa. Teliti kebenaran transaksi dengan melihat bukti yang sah. Prosedur yang kedua, bandingkan bukti penerimaan dan pengeluaran kas dengan jurnal dan buku besar. Lalu, prosedur audit untuk classification. 1. Telusuri bukti penerimaan atau pengeluaran kas dan teliti apakah sudah dicatat dalam buku besar dengan tepat. Yang kedua, lakukan sampling atas bukti penyetoran kas ke bank. Lalu prosedur audit yang terakhir untuk cut-off. 1. Minta daftar penerimaan dan pengeluaran kas sebelum dan setelah tanggal neraca. Yang kedua, teliti rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien. Yang ketiga, telusuri deposit in transit pada tanggal neraca ke dalam laporan pisah batas bank. Dan yang terakhir, periksa adanya cek kosong yang tercantum di dalam laporan pisah batas bank.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Tisha. Langsung Baik, aja. Pak. Mohon tunggu sebentar. Ya, S Hardware. Silakan S Hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 1, Tisha, nomor absen 29, hari ini akan mempresentasikan audit atas saldo kas untuk perusahaan PT Ace Hardware Tbk. Next. Sebelumnya kita akan membahas pengantar sedikit yang diambil dari kutipan paragraf-paragraf pada buku Arens, yang saya highlight beberapa poin-poin saja. Yang pertama, akun kas merupakan satu-satunya akun yang termasuk dalam setiap siklus akuntansi kecuali siklus persediaan dan perkudangan. Oleh karena itu, siklus atas saldo kas dipelajari terakhir karena bukti yang terakumulasi untuk saldo kas sangat bergantung pada hasil pengujian dalam siklus-siklus lainnya. Dalam audit atas siklus kas, auditor harus melakukan dua proses utama, yaitu memverifikasi rekonsiliasi bank atas saldo klien dengan saldo dalam buku besar, dan memverifikasi apakah kas yang dicatat dalam buku besar ini benar-benar mencerminkan semua transaksi keuangan terkait akun kas yang terjadi selama tahun akuntansi berjalan. Kemudian, rekonsiliasi bank sebaiknya dilakukan secara bulanan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas penanganan atau pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas klien untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi kas. Dan yang terakhir, oleh karena itu, pengendalian internal atas saldo kas akhir tahun yang perlu menjadi perhatian dalam proses audit atas saldo kas ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan kas dan pengeluarannya, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi bank yang dilakukan secara independen. Next. Berikut merupakan bagan akun-akun yang berkaitan dengan siklus kas. Yang pertama terdapat pada Capital Acquisition and Repayment Cycle, yaitu ada Common Stock atau Capital Stock, Dividend Payable, dan juga Additional PIC. Di Acquisition and Payment Cycle ada Accounts Payable. Di Payroll and Personal Cycle ada Accrued Wages, Salaries, Bonuses, and Commissions, Withheld Income Taxes and Other Deductions, dan juga Accrued Payroll Tax Expense. Dan yang terakhir pada Sales and Collection Cycle ada Gross Sales, Account Receivable, dan juga Cash Discounts taken. Next. Ini merupakan tabel informasi saldo akun pada neraca dan juga laporan laba rugi yang berkaitan dengan siklus kas. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu di asetnya ada kas di bank dan piutang yang terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Dan untuk liabilitasnya ada berbagai macam utang-utang, yaitu utang bank jangka pendek, pihak berelasi, pihak ketiga, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan juga liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Dan untuk ekuitas terdapat modal saham dan tambahan modal di store atau additional PIC. Kemudian untuk laporan laba ruginya terdapat penjualan dan juga dibagi menjadi penjualan konsinyasi sehingga penjualan bersihnya kita kurangi dari angka tersebut, dan juga ada beban gaji karyawan. Next. Yang pertama kita akan melakukan change analysis-nya. Ini yang secara rangkuman dulu terdapat rupiah change dan juga percentage change-nya untuk akun kas di bank pada kuartal kedua terdapat penurunan yang cukup signifikan sebesar 197 miliar rupiah atau 43%. Hal ini dikarenakan karena terjadinya
seiringan dengan penurunan pada utang usaha dari pihak ketiga. Penurunan kas tersebut mungkin terjadi karena adanya pembayaran atas utang pihak ketiga. Selain itu, hal ini juga dapat dipengaruhi atas terjadinya kesalahan pencatatan, dan untuk kuartal selanjutnya pada kuartal ketiga dan keempat, akun kas di banknya ini terus-menerus mengalami kenaikan walaupun tidak stabil. Dan untuk akun piutang kurang lebih mengalami kenaikan yang cukup stabil, kecuali di piutang usaha pihak berelasi, karena terjadi peningkatan yang sangat tinggi sebesar hampir 700% karena adanya transaksi penjualan kredit sebesar 11,3 miliar rupiah kepada PT Krisbo Indonesia, 4 miliar rupiah kepada PT Home Center Indonesia, dan juga 8 miliar rupiah kepada PT 328 yang semua dilakukan secara kredit. Kemudian untuk akun piutang usaha pihak ketiga ini terdapat sebenarnya tidak terlalu signifikan, 36% saja, namun pada kuartal ketiganya terdapat penurunan yang cukup besar sebesar minus 73%. Hal ini terjadi karena terdapat transaksi pelunasan piutang kartu kredit dari PT BCA Tbk sebesar 36 miliar rupiah, dan juga dari PT KM Niaga Tbk sebesar 7 miliar rupiah, dan juga dari PT BNI Tbk sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian Kartu kredit semua itu ya? Iya, Pak. Utang kredit, Oke. Pak. Piutang kredit, Ya. maaf. Ya. Piutang Kemudian kartu kredit. selanjutnya, iya, Pak. Kita masuk ke liabilitasnya. Untuk utang bank jangka pendek ini mengalami peningkatan sebesar 76% yang cukup tinggi. Namun kemudian pada kuartal selanjutnya penurunan sebesar minus 51,7% dan juga 100% pada kuartal terakhir. Ini dikarenakan PTS Hardware memiliki perusahaan anak yaitu TGI yang memperoleh pinjaman kredit dari PT BCA sebesar 10 miliar yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun pada kuartal kedua tersebut. Dan pada kuartal ketiga, TGI telah melakukan pelunasan atas utang bank jangka pendek tersebut, dan pada kuartal keempat, perusahaan Ace Hardware sendiri ini melunasi semua utang bank jangka pendeknya kepada PT BCA dan juga PT Standard Chartered Bank Indonesia Tbk. Selanjutnya, ada akun utang usaha pihak berelasi, di mana selama tahun 2019 terus mengalami kenaikan walaupun tidak stabil, namun bila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2018, utang usaha pihak berelasi ini mengalami penurunan sebesar 29,7% atau 30%. Kemudian akun utang usaha pihak ketiga ini mengalami penurunan sebesar minus 43% pada kuartal kedua, namun setelah itu naik dengan cukup stabil pada kuartal ketiga dan keempat. Hal ini seiring dengan terjadinya penurunan atas saldo kas pada kuartal kedua akibat pelunasan utang usaha pihak ketiga dalam kategori utang lain-lain yang nominalnya masing-masing kurang dari 2 miliar rupiah. Sehingga total pelunasan utang usaha pihak ketiga ini terjadi pada kuartal kedua sebesar 62 miliar rupiah. Jadi di CALK-nya tidak dirinci masing-masing pelunasan yang terjadi karena masing-masing berjumlah kurang dari 2 miliar rupiah, hanya totalnya saja 62 miliar begitu. Selanjutnya pada akun modal saham dan juga additional PIC ini tidak mengalami peningkatan karena tidak ada penerbitan saham baru selama tahun 2019, begitu pula pada additional PIC. Next slide. Untuk laporan laba rugi ini, penjualannya ini selama tahun 2019 mengalami kenaikan terus-menerus setiap kuartalnya. Namun pada kuartal kedua, penjualan bersihnya ini naik dengan angka persentase yang cukup tinggi, yaitu 110%, dikarenakan penjualan yang cukup besar pada kuartal tersebut, dan ini beriringan dengan peningkatan akun piutang usaha yang juga cukup signifikan yang telah dibahas pada slide sebelumnya, yang berarti bahwa penjualannya dilakukan didominasi dengan cara kredit semua gitu. Next slide. Mohon maaf, belum next slide. Sebelumnya ada yang belum. Beban gaji karyawan ini selama tahun 2019 mengalami kenaikan terus-menerus setiap kuartalnya. Namun pada kuartal kedua, kenaikan saldo penjualan bersih ini sangat tinggi sehingga mencapai 127%. Dan ini memungkinkan terjadinya beban gaji karyawan yang cukup besar juga akibat bonus atas penjualan tersebut yang jumlahnya cukup besar. Next slide. Ini hanya saya bedakan saja perubahan rupiah dan juga perubahan persentasenya, tapi isinya sama saja dengan slide sebelumnya.
Jadi bisa next slide saja. Ini juga perubahan rupiah untuk laporan laba rugi. Next slide. Ini perubahan persentase untuk laporan posisi keuangan. Next slide. Ini perubahan persentase untuk laporan laba rugi. Next. Ini kesimpulan tadi sudah saya jelaskan juga, jadi bisa di skip saja masing-masing akunnya. Sekarang kita akan membahas mengenai common size analysis. Untuk laporan posisi keuangan, kita lakukan common size analysis dengan membagi saldo akun pada setiap kuartal itu dengan total aset. Pada kuartal pertama, total asetnya 5,4 triliun, dan kuartal kedua 5,2 triliun, kuartal ketiga 5,4 triliun rupiah, dan kuartal keempat 5,9 triliun rupiah. Jadi relatif cukup stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan yang terlalu besar, dan juga kas di banknya ini juga terus mengalami kenaikan walaupun tidak stabil persentase kenaikannya bila dibandingkan dengan persentase total aset. Begitu pula dengan akun-akun lainnya. Next. Untuk laporan laba rugi, kita melakukan common size analysis dengan membagi saldo akun pada kuartal tersebut dengan sales dan saldo penjualan pada kuartal 1, 1,8 triliun rupiah, kuartal 2, 3,9 triliun rupiah, kuartal ketiga, 5,9 triliun rupiah, dan kuartal keempat, 8,1 triliun rupiah. Ini terjadi peningkatan sales yang cukup besar dari satu kuartal ke kuartal berikutnya, dan di sini karena hanya ada 2 akun, jadi bila dibandingkan dengan beban gaji karyawan, peningkatannya tidak terlalu berbeda antara Q1, Q2, Q3, dan Q4. Next. Program auditnya. Untuk asersi keberadaan dan keterjadian, yang pertama meminta konfirmasi bank mengenai saldo kas di bank atau dengan teknik audit confirmation. Yang kedua meminta daftar akun bank yang dimiliki klien atau dengan teknik audit verbal inquiry, menelusuri jurnal kas ke angka saldo kas dan neraca dengan cara tracing. Dan juga untuk asersi kelengkapan atau completeness, yang pertama kita meminta dan mereview hasil rekonsiliasi bank klien. Kita lakukan dengan cara verbal inquiry dan juga bisa dilakukan recalculation. Dan juga yang kedua adalah menelusuri catatan jurnal keuangan dan periksa apakah sudah lengkap dan cocok atau belum dengan tracing. Untuk asersi penilaian dan alokasi, kita lakukan vouching untuk menguji dokumen-dokumen sumber yang ada, vouching dokumen, dan juga kita melakukan footing dan cross-footing atas hasil rekonsiliasi bank klien dengan cara recalculation dan memastikan kas dialokasikan sebagai aset lancar dan neraca. Itu untuk allocation-nya. Next. Untuk asersi hak dan kewajiban, yang pertama kita melakukan review atas rekonsiliasi bank dan juga cocokan dengan konfirmasi bank yang didapatkan dengan cara recalculation dan juga tracing atas dokumen-dokumen konfirmasi tersebut. Kemudian menanyakan klien tentang kepemilikan atas bank account, periksa bukti kepemilikan, yaitu dengan inquiry dan juga tracing, dan meminta cut-off laporan bank kurang lebih 2 minggu setelah akhir tahun fiskal untuk menguji cut-off-nya. Dan untuk asersi terakhir, yaitu penyajian dan pengungkapan, kita harus memastikan kas yang disajikan ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yang diikuti oleh perusahaan. Dalam hal ini PT ES Hardware Tbk. Dan juga yang terakhir, kita melakukan pengecekan dan memastikan bahwa catatan atas laporan keuangan ini lengkap menjelaskan informasi terkait akun kas yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan detail. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Ada yang ingin ditanyain? Jadi itu ya tugas minggu depannya, jangan lupa presentasi aja itu simple kan, dikit doang. Yang penting ada nilainya, karena kalau yang lainnya ini apel blasem itu memang sengaja pakai yang lama ya. Tapi sebenarnya kita juga sendiri juga banyak update ilmu di luar.
Jadi ya salah satunya caranya ya untuk mengetahuinya ya kita harus lihat laporan keuangan yang realnya seperti apa yang terakhir, klasifikasinya. Jadi cara gampangnya adalah lihatlah di laporan keuangan yang perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu yang paling gampang caranya. Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Saya absen lagi, yang tadi absen, yang tadi nggak masuk siapa aja? Jadinya masuk semua. Halo? Yang tadi nggak masuk? Rifa ada? Siapa nih yang nggak masuk nih? Ada satu orang nih nggak masuk nih. Rifa ada. Coba lihat Rifa dulu. Rifa, buka dulu kameranya. Hadir, Pak. Telat ya tadi ya. Siapa yang nggak datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Absen 10 siapa? Absen 10. Absen 10. Sinta, Pak. Ya, Viva kenapa dong? Masuk nggak dia? Tadi Ada pas masalah apa? masuk, Pak, cuman tadi pas awal-awal tuh dia bilang sinyalnya lemot. Ini di kontak juga ini. Laptopnya error katanya, Pak. Oh, ya udah. Oke. Kalau gitu saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Oke, makasih. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih banyak.